Teteh, punten suaranya masih ke-mute. Punten, dari tadi nih? Iya, dari tadi. Mari kita mulai dengan basmalah. Pantesan kirain ada yang salah. Oke. Mulai kita dengan basmalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita masih melanjutkan pengembaraan kita ya, ikhtiar kita membaca kitab Al-Quran melalui kali ini kisah Musa alaihissalam yang sudah hampir 2 tahun kita coba setiap minggu telaah gitu ya dari semua aspeknya. Hari ini kita masih mengingat tentang sebuah episode ketika Bani Israel diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkurban. Jadi yang diminta dikorbankan itu sapi betina. Ya, kita ingat di kisahnya kita sudah bahas ngeyel itu Bani Israel. Pertama, ketika perintah itu disampaikan malah tersinggung, apakah engkau menjadikan kami? Jadi tersinggung gitu, dikiranya mocking gitu. Karena mengingat kejadian nenek moyang mereka yang pernah menyembelih patung anak sapi emas dan kemudian memang berat hukumannya pada saat itu, harus saling, setiap orang memegang pedang, memegang senjata, apapun yang di depannya harus dibunuh. Gitu. Itu dalam kisah Nabi Ibnu Katsir menegangkan kisahnya. Mungkin kalau di filmin tuh wah lebih seru ya. Karena Allah Ta'ala kemudian menurunkan kabut sehingga tidak seorang yang lain tidak melihat yang lain. Sebagai rahmat ya, mungkin nggak tega kan kalau bisa jadi ayah membunuh anaknya atau sebaliknya. Dan tersisa 70 orang dari situ. Nah, yang kita lihat kenapa Al-Baqarah ini kemudian muncul lagi simbolnya dan dijadikan ayat, nama surat dalam Al-Quran. Itu yang kita akan coba telaah. Buat kita, kajian suluk adalah kajian untuk menelaah ke dalam diri. Ya, untuk membaca diri. Dan itu tidak mudah, sahabat-sahabat, baca diri itu. Sama seperti sebenarnya Mission Impossible, sama seperti kita tidak bisa melihat muka kita sendiri. Ya, kita bercermin untuk melihat wajah saking dekatnya hal-hal yang kita miliki, ada personalitas sendiri, ada sebuah keburukan yang tidak nampak oleh diri sendiri. Nah, itu Allah Ta'ala tampakkan dalam cermin 3 dimensi yang namanya kitab kehidupan kita. Itu kenapa dalam suluk kita selalu mengingatkan, kalau kita melihat keburukan di luar, jangan menghakimi. Jangan fokus kepada the agent yang berbuat atau melakukan keburukan terhadap kita misalkan. Karena harus takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah izinkan dia begitu? Kenapa Allah Ta'ala izinkan dia marah-marah seperti itu, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, atau memfitnah, atau menipu, atau berbohong, you name it. Dalam interaksi dengan manusia sekitar, yang paling menyakitkan adalah kita disakiti oleh orang yang dekat. Makin dekat, makin sakit. Tapi ketika itu terjadi, supaya kita tidak hanya tertahan kepada fenomena dan kemudian tidak mendapat apa-apa selain marah, kesal, dan hikmahnya tidak dapat, Allah Ta'alanya nggak kezikir gitu, nggak terbayang bahwa kenapa Allah Ta'ala mengizinkan itu. Nah, suluk itu sebuah upaya, sebuah perjalanan menuju hal yang lebih spesifik dalam kehidupan, supaya kita tidak terlalu terlunta-lunta dalam sebuah isu kehidupan yang selalu berubah dan tidak ada hentinya, dan biasanya selalu mendistraksi kita dari hal yang paling utama yang harus kita lakukan, yang harus kita cari dalam penggal kehidupan yang tidak lama ini di dunia. Jadi secara prinsip Al-Baqarah itu lambang raga atau jasad kita. Makanya kategorinya Al-An'am. Ada surat juga namanya Al-An'am, hewan ternak dalam Al-Quran.
Ini sekedar hikmah karena jarang sekali manusia itu dilambangkan oleh harimau gitu ya. Itu udah, kalau orang ada lambang jiwanya harimau, sebenarnya udah tingkat spiritualisnya lebih tinggi karena dia more than just being a cattle gitu atau al-an'am. Jadi kalau Al-Quran secara fisik mengatakan manusia itu sebagai al-an'am. Dan sebenarnya kalau kita tahu diri ya secara anatomi, memang ada kesamaan antara kita dengan herbivora. Lihat konstruksi gigi dari saluran pencernaan tuh. Gigi kita itu mirip gigi kerbau, gigi sapi. Banyak gigi serinya. Tidak seperti harimau yang taringnya panjang. Kita punya taring sepasang, itu pun ya cuma bentuknya aja, tidak berfungsi secara praktis mencabik-cabik daging seperti yang harimau miliki. Selain itu, struktur biologis usus kita, saluran pencernaan, karena setelah di mulut kan masuknya ke usus, itu memang mirip dengan herbivore, mirip dengan kuda, kerbau, sang pemakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Sama-sama panjang. Kalau sahabat-sahabat Google tuh saluran pencernaan karnivor, ya seperti harimau, itu pendek ususnya. Kalau kita, bulat-bulat, ya panjang, karena tumbuhan itu serat itu delicate dan butuh dicerna lama. Kalau daging itu tidak perlu lama, sudah membusuk dan harus keluar. Makanya sebenarnya kalau manusia terlalu banyak makan daging, banyak hal yang busuk di dalam gitu. Karena natur secara fisik itu mirip dengan an'am. Maka make sense juga tuh menu vegetarian in between gitu ya. Ya memang Allah tidak mengatakan agar kita makan rumput, tapi sebenarnya kita harus berpikir, kok gigi kita strukturnya sama dengan herbivore ya. Usus kita pun begitu. Jadi kalau pemakan daging tuh seperti harimau, ususnya pendek. Karena supaya sisa makanan cepat keluar, karena daging itu cepat membusuk. Makanya ada tuh tarekat tertentu yang memang nggak makan daging misalkan ya, untuk purification secara fisik. Karena memang secara sekian puluh hari itu nggak makan daging, dibuang sisa-sisa. Ya kita bulan puasa juga mungkin mulai merasakan itu ya, walaupun hanya sekian belas jam tidak makan, tapi usus diistirahatkan gitu. Karena usus itu ada hubungannya dengan ketahanan tubuh kita sih ya di situ. Jadi ini lebih ke azas ketahuidirian, karena kita harus mulai bergerak dari menata diri kita. Kalau badan kita tidak diurus, tidak dimanage dengan baik, dia ambruk. Kalau ambruk ya tambah susah untuk beribadah. Mau baca, mau zikir pusing, ya kan, lebih cepat lemas gitu. Jadi ini apa-apa yang berkaitan dengan sesuatu yang hak dalam tubuh kita itu sebaiknya diperhatikan. Sahabat-sahabat, kembali ke Baqarah ya. Di dalam Al-Qur'an ada sekian ayat bicara tentang Al-Baqarah. 9 persisnya. Ini adalah ayat-ayatnya ya. Bisa di-capture, sahabat-sahabat bisa lihat sendiri bagaimana ketika apa Allah membicarakan tentang Baqarah gitu ya. Di antaranya di kisah Musa dan juga kisah-kisah lain. Dan penting juga untuk mengingat di mana dalam kisah Yusuf alaihissalam misalkan dia dipanggil untuk menafsirkan mimpinya sang pejabat kerajaan itu, sang raja yang melihat 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus. Itu juga bicara tentang Baqarah. Nah, jadi dalam Al-Quran hal-hal ini bukan cerita semata, bukan sesuatu hal yang hanya membuat kita, oh ya ini kisah zaman dulu. Every single verse, setiap ayat, setiap titik, setiap lekuk dalam Al-Quran itu punya maknanya sebenarnya. Dan sungguh ini adalah sebuah jihad kita selama kita hidup
berjuang yuk memahami Al-Quran. Bismillah dulu kepada Allah Ta'ala, karena hanya dengan izinnya, hanya dengan pertolongannya, hanya kalau dia ajari, makin kita mendalami Al-Quran. Kita tawafi gitu. Kalau bisa, khatam 40 kali minimal gitu ya. Kalau bisa baca terjemahnya silahkan, mau baca sambil tilawah bagus gitu. Tapi itu upaya kita sebelum meninggal, sebelum menghadap Allah Ta'ala, kita sudah bersaksi, ya Allah aku sudah berusaha untuk mendekati Al-Quran. Nah, kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah 67. Pembahasan kemarin itu. Inilah perintahnya ketika Allah memerintahkan menyembelih seekor sapi betina kepada Bani Israel. Alih-alih langsung berkata, sami'na wa ata'na, ngeyel. Responnya adalah, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Gitu ya. Kita sudah bahas ini, bagaimana ungkapan itu merupakan sebuah penyakit hati yang termunculkan. Ya, karena ada sebuah hal yang merasa ketersinggungan. Nah, ketersinggungan tuh penyakit hati itu dalam suluk. Hati-hati ya, kita tersinggung, suami, ya apapun lah, perpasangan, anak ngomong apa, kita tersinggung. Jangan terkuasai oleh ketersinggungan itu. Begitu kita tahu ilmunya, tersinggung kan marah nih. Kita seolah-olah biasanya kalau orang tersinggung langsung pengen defense. Karena egonya pengen nggak mau diinjak-injak gitu. Ya tapi kan kamu pakai ya tapi gitu kan. Selalu ingin melihat bahwa dia kan salah. Aku ingin ajari dia bahwa dia salah. And make a point gitu bahwa dia salah. Kayak gitu. Belajar untuk menelan ketersinggungan agar membuat si hawa nafsu yang namanya ketersinggungan itu makin kecil. Karena kalau semakin kita mengikuti dia, semakin membesar dia. Kita memberi nutrisi kepada itu dan kitanya yang repot. Nggak enakan gitu ya, marah. Kan itu hal-hal yang membuat hati panas. Kita tuh kan hidup tuh pengen lapang dadanya, damai gitu. Supaya kita pulang itu hati bersih. Nggak ada jejak-jejak kemarahan, dendam, kesel, ngedumel yang masih nangkring di dalam solder, yang itu akan memakan kita sendiri kalau itu sampai dibawa ke alam barzah. Nauzubillah min dzalik. Nah, masalah tentang sapi, ini ya, kan itu kalau kita lihat ya, konteksnya. Kenapa dulu tiba-tiba Bani Israel membuat patung anak sapi emas, itu ketika mereka sudah kabur, melarikan diri dari negeri Mesir, sudah diseberangkan dari Laut Merah, kemudian di padang gurun, mulai tuh kepanasan, mulai ngeluh, jalan kaki, di gurun kan bukan a walk in the park, mungkin alas kakinya sampai rusak, panas, mulai mengeluh, aduh coba aku nggak ikut Musa ya dulu, kita masih di Mesir kali, lagi jacuzzi mungkin ya, atau di bawah lagi ngadem di bawah atap dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam perjalanan itu mereka melintasi sebuah peradaban penduduk-penduduk yang menyembah anak sapi, dan di Mesir pun salah satu dewanya itu bentuknya anak sapi. Jadi mereka punya waham bahwa oh coba kalau kita minta ke dewa kayak gini dikasih tuh, mungkin kita jadi anak kayak gitu dalam kehidupan. Buat kita relevansinya biasanya kita punya referensi-referensi yang membuat, misalkan lagi mepet nih kehidupan, you name it lah, mungkin butuh uang untuk sekolah anak, butuh kepastian dan lain sebagainya. Ada referensi kita yang dari masa lalu, dari apa yang pernah kita alami, bahwa oh coba kalau melakukan ini barangkali, nah kayak gitu. Tapi nggak ada Allahnya di situ, nggak kulonungun juga. Hati-hati itu ya, itu kita bisa tergelincir dalam sebuah kategori fasik. Ketika kita mulai meluncur untuk berpikir sesuatu tapi nggak basmalah, nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, itu resiko ketersesatannya besar. Jadi dalam setiap langkah betapa kita butuh untuk dituntun oleh Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu mana sebenarnya yang
hal yang terbaik buat kita, buat anak kita, buat keluarga kita, buat dunia akhirat. Artinya, mereka itu dalam situasi berandai-andai, coba kalau masih di situ ya, coba. Nah, itu tidak boleh dalam suluk. Karena itu kita akan ini ya, membahas mengenai salah satu hikmah dalam kitab Al-Hikam nomor 27 Ibnu Athaillah yang mengatakan begini, janganlah engkau meminta darinya, dari Allah Ta'ala, agar dia mengeluarkan engkau dari suatu keadaan, agar dia membuatmu beramal dalam suatu keadaan yang berbeda. Jadi sebenarnya kita meminta agar, ya Allah, pengennya begini gitu ya. Suatu sementara dia, yang gampangnya gini lah. Kadang-kadang ibu-ibu ya, misalkan ya, merasa repot gitu. Ya Allah, aku coba kalau dapat ini kerjaan apa, misalkan minta situasi yang lain agar kita beramal dalam sebuah keadaan yang berbeda. Intinya kita minta situasi kehidupan kita berbeda. Itu jangan. Itu nggak boleh secara etika. Kenapa? Karena seandainya dia kehendaki terhadapmu, karena kalau Allah kehendaki kita akan diubah keadaannya, niscaya dia akan membuatmu beramal dengan tanpa suatu pengeluaran. Artinya, singkatnya, put it simply, kalimat ini adalah bahwa apapun yang dia tengah turunkan situasi kepada kita, that's the best. Itu yang terbaik. Kita belum hafal terbaiknya, nah itu yang harus kita telaah, itu yang harus kita gali. Terbaiknya kayak gimana? Aku udah gerah dalam kondisi seperti ini, ingin keluar gitu kan. Biasanya gitu kan. Kita sering dalam sebuah keadaan, sebuah situasi yang kemudian di situ kita berandai-andai. Aduh, coba ya, masih kayak dulu. Gampang dulu, tinggal gesek, nggak gitu. Aduh, coba ya masih deket keluarga. Aduh, coba ya aku nggak menikah sama. Aduh, ya gitu. Nyesel. Aduh, coba kalau saya tidak begini, coba saya tidak begitu. Itu kan kita banget. Kata-kata itu, cetusan itu, pikiran itu, sebenarnya sebuah simbol bahwa pada saat itu kita tidak ridho dengan kodonya, titik. Dalam kasus Bani Israel, dalam konteks kenapa dia menyembah patung anak sapi, dia tidak ridho dengan apa yang ada. Coba ya, udah mulai ngomel-ngomel tuh. Maka mereka terjebak dalam sebuah keadaan yang berandai-andai. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan mengatakan seandainya dalam konteks berandai-andai. Ya, kalau di ilmu, kalau A adalah B itu kan berpikir, dia memikirkan, kan beda. Kita yang tahu, hati yang tahu. Seandainya itu dalam konteks apa? Itu artinya kalau orang sudah terjebak berandai-andai, itu dia kena jebakan setan. Karena itu dia narik dari depan, belakang, kiri, kanan. Berandai-andai itu dia nariknya lagi ke depan. Aduh, seandainya dulu nggak jadi nikah sama dia. Aduh, seandainya dulu nggak kesini. Aduh, dulu saya gitu. Tidak boleh. Karena artinya akidahnya lemah di situ. Kenapa? Dia tidak melihat Allah, bahwa segala hal yang dia terima di hari ini, di saat ini, di detik ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Biiznillah itu tadi. Atau kita kadang suka sompral ya. Nggak tahu tentang sebuah kalimat terucap. Dan itu Allah Ta'ala ajarkan melalui nabinya yang agung, Nabi Yusuf alaihissalam. Ada penggal dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha ya. Kemudian pokoknya jadi pergunjingan cewek-cewek di sana ya, Mesir. Yang sampai dia mengundang, ada episode Zulaikha mengundang dayang-dayang, kemudian Yusuf dipanggil, saat mereka melihat Yusuf sampai yang lagi ngupas apel, wah tidak sadar sampai melukai jari-jarinya gitu, sampai terpananya gitu. Terpesona oleh ketampanan dan keindahan fisik Yusuf. Sampai timbul
keinginan mereka untuk menggoda Yusuf, gitu kan. Kan Yusuf gerah dengan situasi itu. Dan apa yang beliau katakan? Ya Rob, penjara lebih baik dibanding ini. Gara-gara kata itu, Yusuf beneran di penjara. Ya, ini kata Ibnu Arabi. Jadi ketika seseorang diberi keadaan yang sulit, kemudian mengatakan hal yang aku mau lebih baik gini lah dibanding ini, beneran tuh kejadian bisa. Itu adalah Al-Quran memberi contoh, jangan berandai-andai dengan kalimat-kalimat yang kita tidak pahami. Hati-hati. Atau ya, kita lagi situasi di kantor nggak enak, gitu kan, suka apapun lah, banyak hal, atau di rumah, duh nggak punya AC nih, seandainya gitu. Atau ibu-ibu ya, kita ya, duh seandainya anak-anak udah gede, seandainya punya waktu luang, nah kayak gitu-gitu, pasti saya banyak ibadah, waduh gitu kan biasanya, seandainya, pasti saya udah banyak baca Quran, begitu. Nah, keinginan untuk ibadah sekalipun, bisa jadi itu hawa nafsu kalau kata Ibnu Athaillah. Namanya syahwat yang tersembunyi, syahwatil khufiyah. Sepertinya ingin takarub, kayaknya kan pengennya aku ngaji terus, khatam terus tiap bulan misalkan. Tapi sebenarnya hawa nafsu ketika dunianya tidak membuka itu. Jadi hati-hati sahabat-sahabat, hawa nafsu pun kadang-kadang bisa menipu. Ya, kadang kan begitu kita. Coba aku berada dalam situasi gini ya. Coba aku punya uang sekian. Coba punya mobil. Coba punya musola dengan karpet yang tebal. Waduh, aku pasti udah tiap hari sholat gitu. Padahal kenyataannya karpet itu tidak ada, AC-nya tidak ada, ruangannya tidak ada. Di titik itu kita membayangkan sebuah bentuk kehidupan yang lain. Kita ingin berubah, ya kan? Karena in the name of pengen beramal. Nah itu maksudnya. Jangan engkau meminta darinya agar dia mengeluarkan engkau dari suatu keadaan. Karena kita nggak mau keadaan itu. Agar ingin beramal di bentuk kehidupan yang dalam benak kita itu. Nggak begitu caranya. Karena kalau Allah menginginkan kita beramal, apapun jadi. Mau sempit, nggak ada AC. Karena amal itu bukan dari kita, tapi adalah taufik Allah Ta'ala. Bisa jadi, jangan-jangan nanti dikasih apa yang kita inginkan malah tidur, bukannya beramal. Aku pengennya musola ya, karena kita mengira kalau ada semua tools itu, fasilitas kita bakal ini. Kata Allah, aku yang bikin kamu beramal. Bisa jadi, misalkan aku coba ya, aku ingin dekat ini, belum tentu tuh. Nah, kita kadang-kadang mengandalkan perantara gitu ya, dan tidak melihat kondisi dunia kehidupan yang Allah Ta'ala berikan per saat ini, dan kemudian berandai-andai. Allah itu bisa membuat kita beramal dalam keadaan apapun. Gitu intinya. Itu tauhidnya. Yang kita lihat Allahnya, bukan kondisinya. Kadang kita menggadaikan amal kita, waduh coba, pengen dikondisikan gitu dalam benak kita. Pasti aku beramal. Itu nggak benar tuh cara berpikir seperti itu. Tauhidnya adalah, mau ibu-ibu ya, bayi ini, jangan terganti, sholat masih bisa kok sambil gendong bayi juga. Kita lakukan, saya lakukan itu sering, bahkan ada suatu kejadian yang justru saat gendong bayi dan tayamum kayaknya nggak pol gitu ya, tapi hati ingin menghadap, di situ Allah Ta'ala memberikan jaza gitu, ada sebuah karunia-Nya yang besar, yang itu tidak saya dapatkan kalau misalkan mungkin saya semua serba enak, sholat lama waktunya, betul-betul dalam kesempitan tiap hari tuh saya betul-betul juggling gitu ya, cari ini kan demanding banget, harus ini, suami diurus, rumah diurus, anak diurus. Nah justru dalam kesempitan kadang kita ingin berpikir, duh coba ya punya waktu luang, mereka pergi, pernah tuh sekeluargaan, jadi suami bawa anak-anak pergi, terus aku bilang aku punya semalaman, yes aku akan melakukan ini itu hal ya, menulis, sholatnya dipolin. Tahu nggak kejadian? Dan ini berkali-kali sahabat-sahabat, ketiduran.
Akhirnya saya bilang, ya Allah, jadi benar, kita tuh bukan kondisi yang menentukan. Allah, kalau Allah mau, dalam keadaan apapun kita bisa beramal. Itu intinya. Ini masalah akidah, sahabat-sahabat. Ya, maka nggak usah berandai-andai lah. Aduh, kalau aku begini, udah nggak boleh. Kunci suluk itu terima apa yang ada hari ini dengan tersenyum. Itu cara terbaik kita menghadapi kehidupan. Apa Al-Baqarah ayat 45, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Itu mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Tiap hari kan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebelum kita bilang minta ihdinas siratal mustaqim. Gimana? Wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan sabar dan salat. Sabar dalam menjalani situasi seperti ini. Keadaannya begini. Sabar. Dan menjadikan Allah satu-satunya oknum perubahan. Jangan mengandalkan, wah karpet itu, aduh kalau ada AC lebih enak, aduh kalau ada motor, kalau ada kendaraan, aduh kalau dekat dengan ini, wah itu hati-hati. Dan biasanya kalau udah begitu, kemudian tidak kejadian, malah menambah dosa di hati, karena kita menyalahkan si A, si B, gara-gara dia nih aku nggak bisa, gara-gara dia, gara-gara suami ini, loh kok, ya, jadi nyalahin orang, situasinya disalahkan, itu tidak boleh. Yang tergadai adalah akidah kita masalahnya. Sementara gini, bagi Rabbul Alamin, Allah tuh Maha Kuasa, betul? Yakin Allah Maha Kuasa. Sementara ketika alam kita tidak dia ubah, dan dia bisa sebenarnya, kun fayakun. Dia bisa mengubah alam di luar, hati, alam yang di dalam berupa hati manusia, dia bisa ubah. Kan dia bisa ubah secara gampang, tapi kenapa tidak dilakukan? Nah, berarti ada sesuatu di situ yang harus kita pahami. Jadi mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat sabar, hadapi situasi apapun. Dalam situasi apapun kita tuh bisa beramal kok. Kan, tapi karena akal kita masih terlalu sempit menganggap beramal tuh yang begitu, ya padahal kan segala sesuatu yang dilakukan dari hati dengan ikhlas itu akan besar amalnya. Jangan lupa ya, Allah yang memberikan situasi. Jangan lupa ini kondisi badan seperti itu, keadaan rumah tangga seperti itu, anak yang kayak begitu, tetangga yang begitu, kantornya desainnya seperti itu Allah yang memberi. Nah, kalau itu dalam kalimat Allah yang memberi, bagi yang mencari dia, bagi yang takzim kepadanya, nunduknya beda. Ya, jadi memang ujiannya begitu, sahabat-sahabat, kita akan dibuat gelisah, dibuat, nggak nyaman dalam sebuah kondisi tertentu. Atau tidak nyaman, pengennya mengubah seseorang, tapi kan Allah yang mengubah hati seseorang. Hati orang tuh di antara dua jari-jarinya. Nah, kalau Allah memberi, tentu dia akan memiliki sebuah kehendak. Kenapa situasinya seperti itu? Kenapa dia belum berubah juga? Nah, itu ada hal yang berarti harus digali lebih jauh. Karena keyakinan kita harus begini. Di setiap penggal waktu itu, ada nikmat tertingginya. Tidak ada satu detik, 1 menit yang lewat tanpa ada nikmat yang paripurna buat kita. Nah, kita tuh terlampau sering terburu-buru ingin meninggalkan sebuah keadaan yang kita anggap tidak nyaman, itu kurang ideal, dan lain sebagainya ya. Ingin buru-buru pindah ke penggal waktu yang lain. Ingin buru-buru berubah ke segmen kehidupan yang lain menurut benak kita. Padahal rezeki yang terbaik di penggal itu pun belum diambil. Di situ melimpah ruah nikmatnya, hikmahnya, petunjuknya, dan macam-macam. Kemudian kita terburu-buru ingin menyelami hidup dalam dunia yang kita angan-angankan. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Ya, jadi bicara tentang Baqarah, bicara tentang hal yang mendorong seseorang untuk
tergelincir kepada penyembahan Baqarah. Karena dia tidak menerima keadaan, kondisi, takdir hidupnya. Dan sebenarnya ya, kapanpun Allah itu bisa menjadikan kita sebagai ahli ma'rifat. Seorang ibu dengan menggoreng tahunya bisa ma'rifatullah. Yes, seorang ayah dengan menyusur jalanan seharian, mungkin dia jualan, mungkin dia harus ke kantor bolak-balik ngadapin macet, tapi dengan hati yang ikhlas bisa ma'rifatullah. Jadi dia membuatmu beramal tanpa dikeluarkan dari sebuah keadaan. Itu tadi ya, tidak boleh, kata Rasulullah, seandainya itu perangkap setan. Akidah dan tauhid itu esensi dari suluk. Dan tidak ada hal yang lebih membantu itu selain ridho dengan kodoknya, sabar dengan ujiannya. Kalau lagi luang, syukuri. Hanya itu kesempurnaan agama. Ya. Jadi ingat, penyakit manusia itu kita buru-buru menolak hal yang Allah tetapkan, tidak puas gitu dengan apa yang Dia turunkan, dan itu adalah hal yang samar. Merasa tidak puas dengan sebuah keadaan tertentu karena itu dia anggap menghambat ibadahnya, katanya gitu. Sehingga dia meminta agar Allah mengeluarkan dirinya dari keadaan tersebut sambil pengetahuan di situasi itu belum tuntas didapatkan. Kalau itu terjadi, artinya nikmat yang Allah simpan dalam penggal itu belum diraih dengan sebaik-baiknya. Nah, juga hati-hati dalam berdoa tuh. Ada sebuah hikayat sufi itu, dia bekerja keras ya. Gajinya segitu-gitu aja. Nah, kalau zaman dulu roti digambarkannya. Tiap hari paling bisa cuma beli 1 potong roti. Roti mahal gitu ya zaman itu. You name it lah, mungkin buat kita diganti jadi apa yang kebayang. Kemudian dia berdoa, Tuhan, andaikan ya aku bisa dapat 2 potong roti sehari, maka aku nggak usah susah-susah bekerja udah. Setelah itu yang terjadi, nggak lama kemudian dia tertuduh melakukan sebuah kejahatan dan akhirnya masuk penjara. Bener tuh, di dalam penjara tuh dia dikasih 2 potong roti tiap hari dan nggak mesti ngapa-ngapain. Kan duduk doang kan di penjara. Setelah sekian lama dia di penjara, dia mikir. Tiba-tiba ada kesadaran dalam hatinya, lah kamu kan minta 2 potong roti dan ngomong ngapa-ngapain. Voila, sudah kejadian. Ya, jadi hati-hati. Kalau bicara sesuatu, kadang kita tuh meminta sesuatu yang nggak tuntas gitu. Dia minta ampun dan istighfar ceritanya, dan seketika itu pula dia dibebaskan dari penjara. Nah, penjara itu mungkin buat kita bukan fisik, sahabat-sahabat. Ya kan? Kita minta, ingin disejahterakan, ingin rumah, ingin ganti mobil, ingin you name it lah. Hal-hal yang mungkin bukan 2 roti buat kita tuh, apalah. Terus dikabulkan ya kan? Gara-gara itu, dapat pekerjaan yang wow kayaknya oke. Tapi kita terpenjara dalam sebuah kesibukan yang endless, nggak ada henti-hentinya. Weekend jadi susah ketemu keluarga, harus sana sih. Itu kita terpenjara. Lah kan minta katanya. This is it what you ask for. Dapat memang sih hal-hal yang dia inginkan, 2 roti itu. Ya mungkin jadi mobil, mungkin jadi rumah dengan kolam renang, mungkin di satu, you name it, hal-hal yang sama aja dunia gitu yang dia inginkan. Tapi konsekuensinya dia jadi terpenjara. Mungkin tidak secara fisik, tapi sholatnya jadi ancur-ancuran, terpenjara dalam sebuah kesibukan. Nauzubillah min dzalik. Terpenjara dalam sebuah vicious cycle yang nggak henti-hentinya, dia nggak bisa lepas dari itu. Artinya doa kita itu sebenarnya terbatas pengetahuannya, terbatas sekali. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena dia sudah mengeluhkan apa yang dia terima. Padahal sekali lagi pasti ya, kalau Allah biiznillah, kalau Allah
izinkan sesuatu itu terjadi, pasti banyak kebaikannya. Salah satu hal yang bikin orang susah menghadapi mana kebaikannya, itu sampai di Al-Quran dikatakan, apa-apa yang kamu tidak sukai dan kau dapati di dalam pasanganmu itu baik. Terdapat kebaikan yang sangat banyak. Udah langsung ditutup begitu, keliaran akal kita. Nggak suka kan dengan kayak gini. Tapi itu banyak kebaikan. Nah, cari kebaikannya. Jadi bersabar atas sesuatu yang tidak kita sukai itu banyak keutamaannya, sahabat-sahabat. Itu Rasulullah SAW yang berkata, bersabar atas sesuatu yang tidak engkau sukai, banyak keutamaannya. Jadi orang yang bersuluk, disebut salik, itu orang yang bersuluk, itu akhirnya menjadi orang yang tersenyum dalam menghadapi, menjalani hari-harinya. Dia tidak bermuka masam, tidak bermuram durja, karena tidak ridho dengan keadaannya. Kan sedih. Padahal Allah tuh ingin kita happy kok. Tapi kan sering kali coba, kita malah ingin keluar dari sebuah keadaan, ingin keluar ke keadaan yang lain, ingin mengubah dunia kita. Itu sebenarnya seperti Bani Israel yang menyembah patung anak sapi emas karena menginginkan sebuah perubahan dalam hidup. Padahal di keadaan yang ada masih banyak hal yang harus kita gali, kenikmatannya di mana. Nih sahabat-sahabat ya, rezeki itu lahir batin ya, ada di tempat kita berdiri. Makanya orang bijak yang mengatakan di situ bumi dipijak, langit dijunjung. Jiwanya, langitnya, khazanah langitnya harus tegap. Kalau Al-Quran bilang min tahti arjulihin, di bawah telapak kaki kita itu. Tapi kuncinya harus iman dan takwa. Hanya itu yang membuka berkah dari langit dan bumi. Nah, jangan-jangan yang membuat doa kita tidak terkabul atau tertutup karena kita tidak ridho dengan keadaan hari ini. Kebaikannya jadi tidak kelihatan. Padahal menjadi salik adalah menjadi putra sang waktu. Tidak ada yang lain. Kita waktu yang ada di depan kita, udah nggak usah mikirin yang nggak ada di meja kita apa. Itu makanya Rasulullah SAW adab dalam makan pun beliau tunjukkan. Beliau tidak mengambil yang di luar jangkauan tangannya. Nah, repot nih kalau kita makan di Padang, semua diserbu dari ujung ke ujung makanannya. Tapi itu simbolis bahwa kalau memang nggak terjangkau, nggak usah ngoyo. Suluk itu nggak ngoyo. Artinya kita belajar mensyukuri, menerima apapun yang dia berikan. Per hari ini, per saat ini. Besok itu gaib. Jadi belajar ya, terima apapun yang dia berikan hari ini. Ya kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita alpa, kadang-kadang kita lalai, karena sangat sibuk, nggak kelihatan gitu. Padahal sebenarnya di saat-saat itu, di detik-detik itu, di setiap nafas itu, Allah tuh hendak datang memperkenalkan dirinya. Dia hendak hadir di dalam hati kita. Tapi kita, waduh, kisruh dengan kehidupan. Aktivitas kita yang padat. Zoom ini, Zoom itu, Zoom ini. Kayaknya sibuk tapi nggak kemana-mana. Hati-hati, itu ya alhaqumut takasur. Kayaknya banyak melakukan tapi Allahnya hilang. Yang tahu diri kita sendiri kok. At the end of the day, recharging atau malah melemahkan. Itu akan menjadi pertanda apa yang kita lakukan sebenarnya ada dia, ada Allah Ta'ala atau banyak miss. Gitu. Ya, jadi pesan hari ini adalah Allah Ta'ala kuasa membuat semua perubahan, tapi kuncinya tetap amanah di hari ini harus kita pegang dengan baik. Apa-apa yang dia sampaikan ke tangan kita. Anak itu, keluarga itu, ya, buat suami, istrinya, mungkin ibunya, mungkin. Apapun amanah itu, mungkin juga rumah ya harus diberesin. Apa yang rusak harus di-fix, gitu, dibersihin, diberesin. Itu penting untuk terima amanah yang dia berikan, di-manage dengan baik. Saking sedikitnya sahabat-sahabat orang yang bersyukur. Memang itu sumpahnya iblis ya. Dia tahu tuh, ya Rob, aku akan datangi mereka di depan, belakang, kiri, kanan, hingga engkau melihat sebagian besar dari Bani Adam tidak bersyukur kepadamu. Dan itu kejadian.
tanda tidak bersyukur yang paling mudah adalah orang menolak keadaan yang Allah berikan hari ini. Padahal tidak ada suatu keadaan pun yang dia rancang, melainkan di balik rancangan itu ada tujuan tertentu. Nah, semakin kuat agama kita, semakin dia tandanya belajar akrab, tersenyum, tauan, bersukacita dengan situasi yang Allah berikan. Dan pasti semakin damai hatinya. Itu sahabat-sahabat. Yuk kita buka forum diskusi, sharing. Silakan, ada yang punya pengalaman dengan sebuah episode penerimaan ini dan ketika itu terjadi memang jadi terbuka gitu hal-hal yang lain. So, langsung di unmute silakan. Ada yang bertanya kalau konsep lari dari takdir satu ke takdir yang lain seperti yang Umar, oh itu ya, itu kan konteksnya ketika wabah ya. Nah ini juga kapan, biasanya pertanyaan begini, kapan kita ikhtiar ya, tentu kita ingin berdoa dapat kehidupan yang lebih baik ya, itu wajar ya, jadi ini mainannya di hati sih. Berdoa tapi flat simply ingin kehidupan lebih baik itu baik ya, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Tapi ketika kita ingin kehidupan lebih baiknya sambil mengeluhkan takdir yang ada, itu yang tahu kita. Jadi yang jadi poin di sini adalah jangan keluhkan takdir yang ada. Kita ingin ke takdir yang lainnya karena kita lari gitu dan pengen ninggalin gitu. Itu hati itu yang membaca. Hati yang membaca. Ya tentu saja kita ya Allah semoga anak ini jadi lebih baik gitu kan. Ya tentu namanya orang tua ingin selalu lebih baik ya, memberikan kehidupan yang lebih baik. Tapi kan beda antara kita berdoa ingin kehidupan yang baik sambil yang kehidupan yang ada diinjak-injak gitu, sambil menolak, itu hati yang tahu. Jadi fokusnya di sini lebih ke boleh meminta kehidupan, warna kehidupan yang lain, tapi yang ada dipegang ya gitu. Dipegang. Ya. Walau alam, gitu Mbak Ita. Ikhtiar semampu kita, yes, of course. Ikhtiar semampu kita and pray for the best, gitu. Betul. Jadi lebih ke ketika kita minta sesuatu, pastikan tapi amanah yang ada beres. Ilmunya didapatkan, ya, hikmahnya sampai dapat, gitu. Karena sahabat-sahabat ini penting ya, membaca apa yang ada sedang ada sekarang, ataupun yang sudah terjadi. Dalam surat Ali Imran 190 itu 191 itu kan asbabun nuzulnya ayat itu turun jelang subuh. Waktu itu sudah subuh masuk, para sahabat sudah sholat rawatib ya, qobla subuh. Terus sudah mau iqomah tuh, orang sudah mau berdiri. Ini Rasulullah mana? Biasanya kan datang memimpin sholat. Sampai sahabat-sahabat, aduh jangan-jangan ada apa-apa nih. Coba Bilal periksa Rasulullah sedang apa. Lalu Bilal melihat di kamarnya Rasulullah sedang menangis, tersengguk-sengguk gitu. Ada apa ya Rasulullah? Itu ayat itu turun. Kita lihat ayatnya ya, biar apa namanya, sekalipun ini apa, karena ini berkaitan yang ditanyakan sih ya, ditanyakan berkaitan dengan apa, ini kita dalam fase menerima atau tidak gitu ya, dan artinya setiap penggal kehidupan bagaimanapun harus dipahami. Dan ini adalah ayat Al-Quran. Kenapa kok ayat ini membuat Rasulullah SAW menangis? Surat ketiga ayat 190. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan as-samawat itu langit jamak, wal ard waqtilafil laili wan nahar, pergantian lail, malam dan siang, ada ayat-ayat bagi siapa? Ulil albab.
Tampaknya simple ya, oke pergantian siang malam, but it's more than that. Of course, kalau Al-Quran bilang gitu, dan Rasulullah sampai menangis. Ditanya kan kenapa? Bagaimana umatku bisa paham tentang ini? Katanya gitu. Jadi yang dipikirin umatnya tuh Rasulullah sampai akhir nafas tuh umati gitu. Saking sangat cinta gitu. Maka kita sholawat sama beliau ya. Di kita tuh dipikirin bener, umat tuh sampai akhir yang dipikirin, yang bukan beliau hadapi saja. Karena suatu saat beliau tersenyum-senyum gitu ya. Kenapa ya Rasulullah? Ya aku rindu gitu bertemu umat yang orang yang ku sayangi gitu. Kalimat ininya kita harus lihat ya. Tapi beliau sampai sahabat bertanya, bukankah kami orang ya, sahabat-sahabatmu gitu yang dekat? Ya beliau Ta'ala bicara tentang umat kita generasi yang jauh di depan, yang walaupun tidak bertemu secara fisik tapi kita mengagungkan dia ya, mencoba menolong agama ini, mencoba melaksanakan semua syariatnya lahir dan batin. Itu yang dia pikirin. Bisa nggak ngerti ayat ini? Bahwa dalam penciptaan langit, jiwa, bumi kita, dalam semua takdir kita, itu kan bumi itu takdir tuh dia masuk. Ada ayat-ayat, nah itu sahabat-sahabat. Temukan ayat-ayat Allah. Dia yang berusaha hadir. Makanya berat dalam suluk ketika orang sudah mengeluhkan takdirnya. Dia nggak dapat ayat. Karena di sini disebutkan bagi siapa? Liulil albab. Liulil albab. Orang-orang yang berakal. Orang-orang yang kolbnya sudah mulai hidup. Mulai akalnya tumbuh. Ulil albab. Ada 7 tingkatan akal. Makanya 7 langit. Disebutkan as-samawat. Begitu. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita nggak sampai orang yang tidak bersyukur ya, yang menolak takdir hari ini gitu. Nih ada pertanyaan Teh terkait puasa, apakah orang yang bersuluk memperlama puasa karena enggak, kita ikuti Rasulullah SAW dan Al-Quran jelas panduan puasanya itu ya. Tidak, kita based on apa yang Rasulullah SAW ajarkan, strict seperti itu. Pengalaman ketika saya berserah dan ridho dengan keadaan, malah keadaan berubah dengan sendirinya. Ajaib sekali ya itu, betul itu. Kuncinya begitu. Karena kalau ya itu cara ketika Allah memperkenalkan dirinya ya. Kalau kita dibiarkan tuh kan karena aku gitu ya, karena ditolong kiri kanan, selama itu terjadi kita nggak pernah mengenal Allah Ta'ala gitu. Oke, ada lagi chat nih, masih struggling nih Teh untuk menikmati roller coaster yang Allah gelar untuk saya. Kemarin sempat galau dan tidak ada tempat curhat kecuali Allah, sampai di titik tidak punya teman berbagi lagi, tidak ada teman ngobrol lagi. Hikmahnya ya kurangi gibah, harus mengadu cerita ke Allah Ta'ala. Nah itu nikmat tuh. Ketika dunia disempitkan, ketika teman-teman kayaknya menjauh, ya ketika dikontak mereka biasanya bisa jadi enggak, itu nah biiznillah tuh. Itu baca tuh. Kenapa ya Allah? Allah tutup pintu itu. Disempitkan, itu nikmat sekali. Nikmat sebenarnya kita disempitkan dalam pojok sebuah ini loh mihrab ya, ini sejadahnya, yuk kita berduaan kata Allah Ta'ala. Let's talk. It's about time. You and I. Just you and I. Gitu. Diajari tuh nanti. Wah, nikmat. Kalau kita sabar, tawakal, takwa menghadapinya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu janji Allah. Siapa yang bertakwa, aku ajari. Kamu pusing kan dengan keadaan ini? Aku ajari. Nggak ada yang bisa ngajarin dan membacakan kondisi hari ini. Apa ini kecuali aku, kata Allah Ta'ala. Dia memanggil kita, cara dia manggil kita disempitkan tuh. Kadang ya ada orang dibikin sakit, terpuruk di atas bednya, karena dia orang kalau nggak digituin, kemana-mana, habis waktunya, capek siang malam. Kata Allah, duduk, udah diam, dibikin dia sakit. Di situ dia merenung, setelah sembuh, beres, dia keluar menjadi orang yang baru, kesadarannya berbeda. Nah, kadang orang seperti itu. Tapi kalau mau ngekat gitu ya, nggak perlu dong Allah sampai bikin dipaksa gitu dalam tanda kutip. Allah tidak mau seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau play smart, ya udah sediakan
ruang-ruang kosong itu dalam setiap hari. Makanya selain sholat, tambah dong rawatibnya. Dan kalau sholat, sholat aja, yang lain di-drop. Karena kalau sholatnya nggak khusyuk, dihusukannya di tempat yang lain tuh sama Allah Ta'ala. Kamu kurang sholatnya gitu ya. Ditutup yang lain. Jadi kalau kita mau benar memanagenya, sholat ya. Ketika keluar, beramallah. Sepertiga malam terakhir bangunlah gitu. Nah, itu adalah ruang-ruang kosong yang patut kita bangun. Ya, silakan Teh Yan sudah raise hand. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teh dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Masya Allah hari ini tuh berarti poinnya tentang penyesalan ya Teh ya. Jangan sampai ada penyesalan karena harus menjalani setiap takdir yang Allah hadirkan dengan penuh kebersahdirian gitu ya. Ini jadi ingat waktu zaman sakit di rumah sakit itu Teh. Saya Teh kan ya, di satu waktu karena memang nggak nerima dikasih sakit gitu, akhirnya malah dibikin tambah sakit, tambah susah kondisinya kan sama Allah. Tapi ketika ada kebersahdirian, walaupun belum ngerti maksud dari Allah itu, langsung solusinya Allah kasih per saat itu juga gitu. Kemudian kan pindah ke kondisi hati yang lain gitu ya, Teh ya, udah ada kondisi menerima segala macam. Nah terus mulai ada rasa karena masih Allah perjalankan dalam kondisi sakit, saat itu perasaannya jadi berubah, jadi malu minta disembuhkan sama Allah gitu. Minta kesembuhan tuh malu gitu karena merasa belum mengambil hikmah dari sakit yang diberikan gitu. Jadi ragu-ragu ini saya minta disembuhkan nggak ya, malu gitu rasanya. Nah, tapi Teteh waktu itu kan bilang tetap harus memohon kesembuhan yang baik kepada Allah gitu kan. Akhirnya saya lakukan dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah. Sekarang Teh, jadi kalau misalnya ada yang sakit, saya melihat ada yang sakit gitu suka bingung ngedoainnya gitu. Karena di satu sisi saya tuh yakin Allah tuh memberi sakit itu kepada beliau itu adalah suatu rahmat besar gitu ya Teh ya. Tapi di sisi lain juga kalau nggak mengharapkan kesembuhan, kata segeranya itu loh, semoga segera sembuh ya gitu. Segeranya itu yang bikin saya gimana gitu ya. Mungkin baiknya gimana ya Teh mendoakannya gitu. Iya, memang ini satu terkait dengan tergantung ya, kalau orangnya sudah dekat banget gitu, kita tahu kondisinya. Juga kadang-kadang apakah dia paham tentang itu ya, akidah itu tentang kadang-kadang ada dalam muamalah itu kita memberikan sesuatu doa ya karena ya simply orang yang bersangkutan nggak paham terus kita aminkan aja. Contohnya ya, suatu hari kita anaknya mursyid ulang tahun nih, udah puber usianya. Sok, minta apa? Semoga panjang umur. Kita sebenarnya tidak dianjurkan meminta panjang umur, ya kan? Maksudnya panjang umur tuh apa? Tapi kan semua kita kemudian ini ngaminin apa enggak? Terus mursyid bilang amin, gitu. Karena yang berdoa tidak paham tentang apa yang dia minta. Dan itu satu, tergantung orangnya, tergantung situasinya, tergantung. Kadang kita mau bilang get well soon gitu kan, get well soon kadang sebagai sebuah bentuk muamalah dan perhatian karena tentu siapa sih yang pengen dalam kondisi sakit kan nggak enak. Jadi tentu saja ingin kesembuhan. Tapi memang yang terbaik adalah kesembuhan yang baik gitu. Yang ihsan dalam arti sembuhnya itu menjadi orang jangan-jangan gini, orang sakit tuh ingat Tuhan ya kan? Wah berdoa begitu sembuh lupa. Suka gitu tuh. Orang lagi kepepet karena nggak ada kerjaan, butuh kerjaan itu doanya kenceng. Begitu terkabul doa itu, hilang dia dengan 1001 aktivitasnya. Tapi itu manusia banget sih, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan gitu. Kalau dia dalam bahtera, kemudian bahteranya terancam ada di badai ya, dan terancam tenggelam. Itu berdoa sampai mukhlisina lahuddin, katanya sampai khusyuknya, ikhlas tuh kan susah tuh. Begitu dia ke daratan, everything is stable, dia lupa akan Tuhannya. Itu mah manusia banget dan makanya kita berjuang di situ supaya tidak lupa. Tapi tentang pertanyaan itu maka kita lihat satu tergantung orangnya, yang kedua kita doakan
semoga yang terbaik gitu. Memang kadang-kadang orang diberi situasi yang sempit ya, misal keluarga datang, aduh teh saya butuh ini itu gitu ya. Dikiranya kita tuh bank yang banyak duitnya selalu. Alhamdulillah lah doa gitu kan. Kadang-kadang kita juga lihat nih orang disempitkan keadaan rezekinya karena keadaannya situasinya sendiri gitu ya. Nah, di situ makanya kalau kajian muamalah tuh kajiannya Kang Yudi tuh Rabu Hikmah. I encourage you to follow that ya. Ada beberapa sahabat yang udah ikut. Kalau masalah terkait muamalah ini dipinjemin nggak duitnya atau dikasihnya berapa dan lain sebagainya, itu betul-betul harus melihat kondisi seseorang. Kadang-kadang kita memberi tuh bisa menzalimi seseorang. Aneh ya. Dalam sebuah keadaan, dalam sebuah situasi kita memberi malah menzalimi karena Allah tengah menyempitkan. Jadi kita merusak skenario Allah Ta'ala di saat itu. Tentang berdoa, ya doakan yang terbaik. Tentu kita dia ingin sembuh, ya kan? Makanya sertakan sembuh tapi dengan kesembuhan yang baik. Gitu. Jadi dengan sembuhnya itu membuat dia menjadi lebih ingat Allah Ta'ala. Seperti itu. Tetap doakan kesembuhan. Ya, gitu teh. Walau Masya alam. Allah. Alhamdulillah. Teh. Jadi flashback jauh karena Ya, ya alhamdulillah semua belajar ya. Memang iya, Masya Allah. perihal keluhan ini, aduh, nggak kadang kita nggak sadar kalau Allah nggak tunjukkan, kamu tuh masih ngeluh loh. Tuh Iya, lihat gitu. Ya, iya. nggak nerima gitu sebenarnya, masih kesel. Gini ya. Pukulan pertama itu kata Rasulullah, sabar itu ada di pukulan pertama. Jadi misalkan gini, kalau kita dengar sesuatu, duh masih kayak gitu tuh respon hati kita, masih marah tuh, belum sabar, masih sabar-sabaran, belum jadi sabar yang sesungguhnya, karena hati masih bergejolak. Allah mah tahu. Demikian pun kan tadi kondisi Teh Yeni ya, sakit ya kan, dalam hati tuh aku tuh pengen sembuh, tapi adab kita menahan itu, aku sampai nahan. Apa Allah tidak tahu apa yang dikatakan di hati? Tahu. Apa Allah tidak tahu di saat itu ketika kita menahan diri pengen minta sembuh, tapi Allah pada saat yang bersamaan aku juga ingin menikmati sakit ini dan mendapatkan hikmahnya. Tahu semua orang kebaca apa yang ada di hati. Nggak ada satupun yang tersembunyi darinya. Tapi itu nikmatnya kita berhadapan dengan Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Even before we say things, bahkan sebelum kita mengucapkan secara lisan, dalam tataran pikiran pun dia sudah tahu yang kamu pikirkan apa gitu katanya kan. Yang kita pikirkan apa, yang kelebatan dalam hati apa, itu saking kita transparan banget di hadapan Allah Ta'ala. Dia Maha Tahu. Kemudian adab membawa kita hanya mengenakan sesuatu yang itu saja. Tapi yang sisanya dia tetap tahu. Gitu. Jadi kita jangan khawatir, kita berhadapan dengan yang maha adil, yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Di sisi lain, dia pun maha pencemburu. Pencemburunya adalah ketika kita terlalu sibuk ya keluar. Jadi gini, dia ingin berikan terbaik. Dan apa sih yang terbaik di dunia semesta ini selain dia Ta'ala? Nggak ada. Dia ingin memberikan dirinya, ingin memperkenalkan dirinya. Ya, aku rindu untuk dikenal, aku adalah Khanzun Mahfi gitu katanya. Hadis kursinya, aku rindu untuk dikenal. Bayangkan, mengenal Allah Ta'ala yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perumpamaan apapun dengannya. Sementara kita otaknya, menel banget ya. Toh dia ingin ngajarin kita. Wow, itu suatu keagungan, suatu kehormatan luar biasa gitu. Nah, hidup itu adalah sebuah rangkaian untuk ma'rifatullah. Mengenal dia. Makanya jenjang kehidupannya panjang, dibuat dari mautin nur, persaksian, mautin rahim, apa yang terjadi di situ. Kita sedang ada di mautin dunia. Di sini kesempatan satu-satunya beramal soleh, menggunakan semua potensi raga yang dia kodarkan. Ada limitation dalam kehidupan ini. 120 hari udah ditentukan 4 hal. Itu tuh memberi kita visi tuh dalam beragama. Udah ditentuin ya. Sesimpel tentang kematian. Buat orang Islam, orang yang beragama, gampang sekali menghadapi kematian. Karena tahu itu sudah dikodorkan. Kadar, sudah takdir. Yang bisa diubah, memang sudah pada saat itu.
Kalaupun mau geser ya 2-3 tahun barangnya. Tapi nggak jauh dari situ. Ya, itu membuat kita lebih mudah mengunyah kehidupan, takdirnya. Lebih berdamai dengan segala sesuatu yang Dia berikan. Karenanya hidup lebih enak untuk berjalan. Ya, mungkin satu lagi yang mau share tentang pengalamannya berserah diri, ya, menerima kondisi hari ini, ya, kemudian apa efeknya, buat. Yuk, silakan. Mbak Ita udah di-unmute. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit itu aja mau testimoni Mm-mm. dikit. Waktu Mm-mm. kemarin jangan kita kalau udah belajar suluk emang terus supaya mengurangi ngeluhnya ya Teh ya. Dan alhamdulillah sih agak sedikit berhasil sih kemarin. Berhasil. Alhamdulillah. Jadi kemarin kan saya biasa beberapa hari nemenin tamu. Memang dari awal beliau di Indonesia mau ke sini minta temenin lah gitu sampai buat ya heboh lah buat masakan, makanan segala macam. Nah, pasti kan kalau ibu-ibu atau saya kan tipikal orang yang maksimal. Jadi kalau misalnya ya kadang-kadang kan kita lupa tuh di dapur itu kan saya masak sambil juga mau ngepel gitu. Jadi kan pekerjaan ibu itu kan kadang-kadang multi talented ya, Teh 5 Betul. pekerjaan jadi kerjaan sekaligus gitu. Nah, Iya. saya udah nyiapin untuk itu untuk beberes rumah lah ngepel gitu. Saya lupa gitu akhirnya kepleset jatuh gitu. Masya Allah. Tapi ketika misalnya ada kejadian seperti itu, yang pertama tuh yang saya ucapin itu, aduh, saya ini waktu itu ngapain ya sama ya biasanya sih keluarga dulu sih. Ngapain ya dengan anak saya, aduh ngucap apa ya, ngebatin apa ya. Nah, yang kedua sih alhamdulillah kulihal. Kalau saya udah ngucapin begitu Teh, yang alhamdulillah kulihal kayak yes gitu, menang gitu loh Teh. Jadi memang saya kepleset parah sih kalau di bayangan saya ya Teh ya, karena kan saya ngebayangin lagi anak saya pernah jatuh itu sampai dia patah lengannya dan posisinya juga sama lengan saya yang jatuh gitu. Nah itu sampai 2 minggu 2 mingguan lah di gips gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah gitu juga mau mudik juga. Nah ini saya juga mau mudik gitu. Jadi waduh kok hampir sama ya kata saya. Tapi tadi karena saya tadi udah menang tadi, alhamdulillah kulihal dan saya nggak ngeluh gitu ya Teh ya. Itu plesetnya parah gitu karena saya nggak pakai sendal, telanjang kaki gitu. Kebetulan itunya semen bukan parket gitu. Jadi tapi saya tetap jamu tamu saya sampai malam jam 9 akhir udah selesai saya drop tamu saya ke teman saya yang lain. Akhirnya padahal suami udah pengen udahlah pasti tamunya ngerti gitu. Enggak Pet, ini kita selesaiin dulu aja tugas kita gitu. Udah gitu akhirnya jam 9 malam Teh kita ke UGD gitu. Padahal jangan kan 9 malam Teh. Kalau sore aja udah bisa sampai tengah malam selesainya itu proses UGD kan Teh ya, tahu sendiri UGD di Eropa. Tapi saya tenang aja gitu jam 9 malam saya masuk dari proses ditanyain sama perawat sampai misalnya udah keluar itu nggak nyampe 1 jam Teh dan ternyata saya nggak patah tangan gitu. Alhamdulillah Sampai ya. ajaib saya bilang ya Allah sampai merinding seumur hidup di sini mau anak saya suami saya sih saya kalau ke UGD nggak pernah hitungan 5 jam ke bawah itu pasti 5 jam ke atas gitu dan ini nggak nyampe 1 jam dan alhamdulillah cuma dikompres sama es batu sama minum obat aja padahal kan itu sudah mau muntah. Saya waktu jatuh tuh udah pening, udah campur aduk mau pingsan gitu, Masya Allah sih. Ya itulah Teh kejadian kemarin-kemarin gitu. By the way, 5 jam di UGD tuh lama banget. Namanya gawat darurat ya, kalau pasien harus in out gitu. Kalau nggak gawat inap, pulangin gitu. Yeah, it means something has to be done about the healthcare management di Perancis. Kalau di Belanda nggak gitu daerah ya Teh? situ. Enggak, cepet. Masya Allah di sini memang lama banget, ya, lama bener tapi, lama. Kalau ya karena kan resource ruangan keambil jadinya ya kan. Resources juga keambil karena perawat harus ngecek itu harus diputuskan langsung mau dirawat inap atau pulang suruh cek ke klinik karena itu betul-betul unit gawat darurat hanya untuk mereka yang darurat datangnya jadi harus assessment harus cepat itu. Dulu di Indonesia juga saya jadi waktu koas bagian meneliti tuh berapa lama respon time orang masuk gerbang klik pakai stopwatch berapa menit di security berapa menit di apa jadi setiap gate
dihitung. Harus hitungan sekian harus pulang. Kalau nggak pulang, apakah dia harus dirawat? Harus pindah. Pokoknya UGD itu harus punya tempat kosong. Karena kita asumsi ada orang yang benar-benar antara life and death masuk ke sana dan harus punya tempat gitu. Logikanya di situ. Jadi kalau kelamaan di sana, wah. Mendadak repot. tiba-tiba ada acara misalnya kedinasan. Oh, pergi. Oh, unmute. Oke. Silakan. Jadi ya begitu ya. Jadi ini episode kita menerima kehidupan sebenarnya. Sahabat-sahabat, tidak ada orang lain yang bisa mengagungkan kehidupan kita. Semua penggal waktunya ya, kecuali kita sendiri. Nggak ada. Di sisi itu, takbir kita, alhamdulillah kita itu personal banget. Jadi PR-nya ya sekarang coba bikin journaling, masuk ke time capsule, telusuri kembali semua kehidupan kita sejak lahir, SMP, SMA ya semua. Terutama hal-hal yang masih bikin kita seolah-olah punya trauma. Hal-hal yang kita malu untuk mengungkitnya, untuk melihat lagi penggal itu. Karena kita pikir terlalu gelap gitu ya. Hal-hal yang kita pikir itu memalukan kalau sampai orang lain tahu. Terutama hal-hal seperti itu di-highlight. Kita lihat konteksnya seperti apa, istighfari. Karena istighfar itu membuka rezeki. Yang dimaksud adalah rezeki pemahaman. Kenapa Allah izinkan saya di situ? Pada penggal itu terjadi. Dan tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Semua rentang itu. Apa pelajarannya? Itu wajib dibaca sebelum kita meninggal. Karena ini penggal di sini. Dan ini modal untuk kita berjalan ke depan. Ketika itu satu persatu beres, piece of puzzle-nya bersih, kita coba rangkaikan, itu membuka pintu rezeki di depan. Pemahaman kita tentang apa yang telah terjadi di hari ini itu membuat kita makin menjejak, makin teguh, makin berdiri. Dia Al-Hayyul Al-Qayyum yang menegakkan kita. Nah, itu makanya proses pembacaan itu tidak bisa dipisahkan dengan kesabaran dalam menghadapinya dan sholat. Udahlah, sholat itu imaduddin. As-sholatu imaduddin kata Rasulullah. Tiang dalam ad-din kita. Kita mau beragama nih, kita ingin naik ke atas. Ingin mengenal Allah. Ingin bertauan, bersukacita menghadapi hidup kita. Itu tidak bisa tanpa sholatnya benar. Jadi akhirnya kembali lagi, ayo sholat tepat waktu, ayo tambah rawatibnya, ayo khusyuknya di ini lagi, dibangunkan lagi. Kalau sholat seolah-olah itu udah umur kita terakhir lah, nggak mikir-mikir habis sholat kita mau ngafe, udah janjian sama teman. Di situ tauhid kita berkata mungkin nggak bisa. Makanya kita bilang insya Allah aku datang setelah sholat. Siapa tahu nyawa diambil lagi sujud, wah tapi nikmat ya lagi ambil sujud. Nyawa diambil lagi bermaksiat, nauzubillah min dzalik. Makanya kita minta husnul khotimah tuh, sahabat-sahabat nggak bisa dadakan. Mintanya dari sekarang, ya Allah kalau sampai tiba saatnya aku dipanggil, mohon aku dipanggil dalam kondisi yang terbaik, yang Engkau ridhoi. Indah lah. Pokoknya kehidupan itu wonderful, it's a wonderful journey. Mari kita agungkan setiap detiknya, setiap penggalnya. Iya, dengan semua sakit hatinya. Sakitnya di sini, di raga, tapi itu jiwanya. Karena gimana kesabaran akan tumbuh tanpa orang yang nyebelin? Gimana kesabaran bisa berakar kuat tanpa kita harus meredam suatu penantian, ya? Menahan sebuah rasa sakit, sabarnya di situ. Nah, itu yang kadang kita nggak lihat. Allah setengah menumbuhkan aspek lain dari jiwa kita, tapi harga yang harus dibayar adalah raganya mesti pontang-panting ya, siap ya, gitu. Makanya kata dalam puisi Rumi, mana dukamu? Kau harus belajar menelan dukamu. Itu bagian dari kedewasaan ketika seseorang siap bersuluk atau tidak, dia sudah mulai mahir dalam menelan duka dalam kehidupan.
Walau alam. Semoga bermanfaat, semoga menguatkan perjalanan kita, semoga makin membuat kita mengagungi Dia gitu ya, bersukacita dengan apapun yang Dia hadirkan di saat ini. So have a nice weekend semuanya sahabat-sahabat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you ya buat silaturahminya, semoga bermanfaat. Have a nice long weekend. Dan ya, keep safe ya. Pamit dulu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.